Ada yang baru meninggal selesai di dia saja. Oke, yang baru meninggal tahu gitu ya. Ya, Iya, artinya ya maaf ya, kita mudah-mudahan Allah ampunkan dia ya kan. Iya. Dulu kan di zaman Itu besar dulu Be ya. ya saban tikungan jalan, kalau kita dengerin orang yang ngobrol nyebut nama dia kok. Saban tikungan jalan. Oh. Nama dia disebut. Oh. Tapi sekarang berakhir begitu saja. Kayak pengusaha-pengusaha yang zaman dulu itu kan tadi Babe bilang kebanyakan yang malah orang pribumi. Iya, zaman itu. Ya kan Be? Itu mulai kapan sih mulai generasi pengusaha-pengusaha Cina yang keturunan Cina yang mulai besar Be di sini Be? Kan dulu pandangan ada Babe mengenai pengusaha dan cukong-cukong zaman sekarang gimana? Begini, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue bersama Babe Ridwan Saidi pengen diskusi mengenai hal yang penting buat gue adalah hubungan antara penguasa dan pengusaha, gitu Be. Jadi kalau di dunia politik ini kan kita nggak bisa lepas dari yang namanya pengusaha. Ada yang pengusaha mendukung penguasa, ada penguasa mendukung pengusaha, ya kan Be? Dengan supporting modal. Karena di politik itu kita nggak bisa lepas dari modal Be. Iya. Modal besar, apalagi zaman sekarang nih Be. Iya. Kampanye butuh duit gede kan Be? iya kali Gede ya. Be, zaman Gede, sekarang ya? Be. Oh gitu. Kebuat jadi DPR aja minimal 5 miliar, kalau nggak bakal jadi loh. Ini bener Be, ini nyata karena one man one vote. Walaupun Ana secara pribadi nggak setuju sama one man one vote ini Be. Tapi ya entah mau ini gimana demokrasi, tinggal kita mau kembalikan ke Undang-Undang Dasar 45 lagi apa enggak, ya diskusi lagi ntar di DPR Be ya. Iya, sip. Nah, ada pertanyaan yang khusus adalah di saat para pengusaha itu muncul di belakang para penguasa di dunia politik, zaman sekarang ini ada seperti kayak timbal balik gitu Be. Penguasa didukung oleh pengusaha, otomatis biasanya itu mendukung bisnis-bisnisnya pengusaha itu. Nah, Be, zaman dulu itu udah ada belum Be? Yang namanya cukong-cukong seperti itu Be? Begini, itu kehidupan yang terpisah ya. Kalau kita ambil aja zaman Belanda ya kan, nggak ada mereka terlibat dalam kepartean, kecuali organisasi-organisasi sosial banyak. Pengusahanya ya, dia dagang ya dagang. Iya. Sebenarnya pengusaha atau kelas menengah itu mulai dari abad 18-19 itu berbagai bangsa di sini. Ada orang Koja ya yang datang dari Malabar, India, ya kan. Itu waktu peran dari orang-orang Kaukasia, terutama orang Samarkand berkurang, ya kan. Berkurang. Orang Portugis masih, ya kan, menjadi pengusaha. Orang Belanda malah enggak ya. Oh, banyak orang-orang Portugis yang pengusahanya Be? Banyak orang-orang Portugis pengusaha. Yang mendukung penguasa dulu? Enggak ada urusannya dengan dukungan kepada penguasa. Oh. Yang penting nggak ngelawan dia. Zaman Hindia Belanda kan Be? Zaman Hindia Belanda nggak ada. Misalnya dari kalangan Tionghoa itu Ui Tiong Ham yang terkenal. Dia pabrik gula ya. Dia pabrik gula itu kaya. Di mana dulu di Jawa Tengah dia kan. Ui Tiong Ham. Dia pabrik gula. Lalu kita pernah bicara banyak tentang Ui Tambasia. Ui Tambasia. Ayahnya itu juga pengusaha. Iya. Dan mereka membawa modal itu bukan dari bank sini, dibawa dari Tiongkok modal dia. Yang orang-orang pengusaha Tionghoa yang bermain setelah akhir abad 18, setelah pemberontakan Tionghoa 1740 ya kan. Mereka masuk lagi dalam dagang tapi lebih bermodal dan dibawa dari Tiongkok. Jadi benar duit asing yang dibawa ke sini. Kalau hari gini kan dia dapat duit di sini bawa keluar kan Be? Disimpan di bank itu, bank itu dan akhirnya perputaran uang di sini agak kurang jadinya. Terus masuk di abad 19 ya. Tetap pengusaha-pengusaha itu pada jalurnya sendiri. Asal yang penting nggak melawan pemerintah saja. Kalau melawan pemerintah urusannya jadi susah. Pemerintah kolonial itu waktu ya. Dan pada akhir penjajahan Belanda, pengusaha yang terkenal namanya Markham ya. Markham. Dia membuat kongsi. Pribumi Be? Markham itu ada darah dari Kaukasia. Dia membuat kongsi di mana-mana itu Marba namanya. Marba. Markham Marta Bajenet. Itu baknya Bajenet. Bajenet apa tuh maksudnya? Bajenet itu nama farm dari Yemen. Oh. Bajenet itu dia berkongsi. Ada bangunan dia masih bertahan di Metro masih ada, di Semarang masih ada.
Khas bangunan Marba, kantor Marba. Oh. Masih ada kantor Marba. Iya. Dan Martak inilah yang menyumbangkan. Martak, kakeknya Yusuf Martak, Be, ya? Ya, dia menyumbangkan gedung di Jalan Proklamasi 17 untuk gedungnya kediaman Pak Karno yang kemudian jadi yang sekarang diratain, Be, tapi Be. Iya. Kita sayangkan. Kemudian itu kan jadi gedung proklamasi ya. Itu Martak. Tetapi memasuki kemerdekaan itu sepertinya agak memudar, terutama setelah terbunuhnya mitra dia, Mbak Jenet itu di Asem Lama, Wahid Hasim sekarang itu oleh Kusni Kasdut. Kusni Kasdut. Ya. Mbak Jenet itu waktu juga anggota DPRS Jakarta Raya. Kusni Kasdut kan terkenal kriminal ya, terbunuh kan, agak hilang lah Marba itu waktu, agak hilang. Lalu mencoba-cobalah orang-orang partai itu berdagang. Orang partai? Iya. Maksudnya? Aktivis partai. Oke. Berdagang. Jadi pengusaha kan? Juga? Mencoba jadi pengusaha. Contohnya dagang apa biasa dulu, Be? Aktivis itu? Dia minta facility, ya kan? Nah, facility itu tidak dipakai, ya kan? Apakah facility perkenan untuk dia bisa mendirikan toko, perkenan untuk dia trading, tapi dia nggak pakai. Ditaruh aja di tas dia, namanya akten tas itu. Nanti didagang-dagangin lagi sama dia. Oh, jadi calo doang jadinya. Maka terkenal dia pengusaha akten tas. Itu waktu. Kantornya di tas. Gitu. Di tas, kantornya di tas. Tapi itu hilang. Muncul pengusaha-pengusaha yang memang mempunyai modal ya. Pada tahun 50-an itu kan sudah ada Rahman Tamin ya. Rahman Tamin itu beliau itu mempunyai pabrik cat. Yang rumahnya di Menteng kalau nggak salah ya. Di Menteng dia punya pabrik cat. Beliau sangat dermawan. Dengan bantuan Bapak Muhammad Nasir, Rahman Tamin menyumbangkan gedung di Diponegoro 16 pavilion untuk kantor HMI. Tapi itu dijual oleh pihak yang nggak bertanggung jawab. Dijual. Kalau orang sekarang bilang dijokul. Dijokul tuh Rokum. Ya kita nggak usah sebut nama lah. Itu dijokul. Kayaknya tahu nih, nggak usah, jangan. Jadi apa namanya? Beliau tuh dermawan, Rahman Tamin itu waktu terkenal, Dasat terkenal, dan kantornya kan masih ada dan baru dipugar di kota kan, di Jalan Kunir. Berapa tingkat tuh kantor dia? Itu hebat, Dasat itu. Nggak ada, setahu saya dia bermain untuk fasilitas karena mereka ada produk yang dia tawarkan. Ya kan, lalu kita mulai dari zaman liberal masuk ke Orde Lama ya. Di Orde Lama ada 3 yang terkenal tuh, Panggabean, dia dealer mobil kan. Panggabean, lalu ada lagi Aslam. Aslam itu dia berdagang cita, pemasok cita, tekstil untuk keperluan batik. Jadi dia hampir kebanyakan pabrik-pabrik atau pembatik-pembatik di Indonesia mengambil lawon dari dia, tekstil dari dia. Di mana anunya nggak ada rekom dari pemerintah. Jadi tidak memanfaatkan fasilitas penguasa. Tidak ada. Lalu tapi ikut menyumbangkan uangnya. Sebelum itu kita bicara lagi tokoh lain itu adalah itu Markam itu dia pada jasa PU ya, perbaikan jalan dan sebagainya. Ini Martak itu? Bukan, lain. Bukan beda ya? Lain. Saya dengar dia berasal dari Sulawesi ya. Markam ini banyak membangun jalan dan kemudian dia mau membuka usaha baru. Membuka usaha baru itu di bidang karet ya, rubber. PT Karkam. Karet Aceh Raya Markam gitu. Tapi itu nggak tahu ya berjaya atau tidak. Tapi di bidang konstruksi, jasa konstruksi dia berhasil, kuat. Dan dia ini menyumbang kepada pemerintah, bukan kepada partai. Itu waktu kan APBN Indonesia defisit ya, karena menghadapi 2 kali konfrontasi soal Irian Barat, kemudian soal Malaysia kan. Nah itu yang menambal APBN kita, Aslam dan Markam. Di samping Markam menyumbang emas untuk Tugu Nasional kan. Gila, Be, sampai nambal APBN, Be. Iya. Kaya bener berarti, Be. Kaya. Kaya.
kaya. Jadi dia amalkan itu untuk APBN. Zaman dulu itu berapa nilai APBN kita per periode, Be? Per tahunnya? Waduh, nilai sekarang kan sekitar 2.500 triliun kan sekarang, Be. Kalau dulu 2000 aja lah. 2000. 2000-an nggak sampai 2500. Kalau dinilai dulu kan kita udah cuma ratusan ribu, nggak pakai juta kan? Oh. Nilainya ratusan ribu aja nggak pakai juta. Iya. Jadi mereka membantu. Kalau ada Bung Karno suka lelang pici, lelang tongkat komando, Bung Karno lelang itu ya kalau nggak Panggabean yang menang, Markam atau Aslam, ya kan, yang menang. Jadi saya nggak lihat dia menggunakan fasilitas dari pemerintah. Dia bukan orang partai juga, ya kan, dia bekerja ketika negara kesulitan dia tampil. Dan anehnya dia ini dianggap dekat dengan Bung Karno. Maka ketika pecah Gestapo dia ditangkap. Dia ditangkap. Markam ditangkap, Aslam ditangkap. Saya nggak tahu tentang Panggabean. Ditangkapnya apa dulu, Be? Karena apa? Ya kan kadang-kadang di zaman itu kan nggak usah pakai tuduhan. Nah, kalau nggak salah siapa Aslam tuh tahun 1970 dilepas. Saya nggak tahu Markam. Mereka nggak diadili kok. Mereka nggak diadili, ditahan saja. Orang-orang ini sebenarnya jasanya besar loh. Tapi kenapa di balik layarnya ditangkap itu, Be? Mungkin dikhawatirkan orang ini menyumbang aksi untuk mempertahankan Soekarnoisme dianggapnya kan gitu. Untuk memberontak takutnya. Takutnya kan itu waktu ada Bansuk ya. Barisan Soekarno. Ada Bansuk. Iya. Ada Bansuk dulu. Dibentuk Bansuk. Ini beda dengan G30S. Iya. Bansuk. Nah, dikhawatirkan dia nanti bisa membantu Bansuk, dikandangin aja dulu dah, kira-kira begitu. Itulah pengusaha-pengusaha yang di zaman Orde Lama, ya kan, mereka trading, ya kan, atau jadi retail juga, toko-toko yang besar-besar ya, mereka ada yang juga bikin susu kaleng, gitu kan, susu kaleng gitu. Itu zaman macam-macam lah produk yang mereka kerjakan. Jadi itu waktu kebanyakan ya orang-orang Melayu pengusahanya. Pribumi malah ya? Di zaman itu ya. Dan orang-orang Tionghoa tuh bekerja, misalnya Aoyong Pengkun. Aoyong Pengkun kan tahun 64 atau 65 dia masuk bisnis pers penerbitan. Iya kan, Aoyong Pengkun yang mendirikan Kompas. Dia kan kaya. Dia nggak main yang seperti kawan-kawannya atau juniornya sekarang main. Dia nggak main begituan. Dia pers, betul-betulan berhubungan media dengan cetak dulu ya. Dan dia tidak bergerak keluar dari situ setelah dia. Mungkin ada cabang-cabang usaha lain yang tidak berhubungan dengan itu. Nah sekarang kita lihat ya. Kita nggak usah sebut nama di era Orde Baru atau era Reformasi, banyak sekali cukong-cukong yang dia cuman bisa menikmati kekayaannya di generasi dia saja, jatuh ke anak hancur. Saya bicara dengan saudara Kwik Yangi ya. Kwik Yangi bilang itu ekspansi itu mesti senafas, nggak bisa nggak senafas. Misalnya bikin pabrik sepatu, kalau mau ekspansi bikin pabrik lem, jangan bikin pabrik sepatu lalu buka kuliner. Itu kontrol susah. Kan sekarang umumnya rata-rata cukong tuh usahanya macam-macam, ngacak sono kemari. Itu susah. Udah perumahan, lalu juga mining, ya. Habis mining perikanan, kan nggak senafas itu. Habis perikanan coffee shop, ya Pengkor coffee shopnya sekarang. Berapa kali juga Cukong buka coffee shop Pengkor? Karena dia nggak bisa menahan diri untuk ekspansi. Sehingga seringkali cuma satu generasi saja yang menikmati kekayaannya. Nggak konsisten bisnisnya begitu, Be? Nggak konsisten. Gitu. Tidak sesuai dengan aliran yang lama. Iya, itu. Jadi ya selesai, kita nggak usah sebut nama lah. Ada yang baru meninggal, selesai di dia saja. Yang baru meninggal tahu gitu. Artinya ya maaf ya, kita mudah-mudahan Allah ampunkan dia, ya kan. Dulu kan di zaman itu besar dulu, Be, ya.
Ya, saban tikungan jalan kalau kita dengerin orang yang ngobrol nyebut nama dia kok. Saban tikungan jalan. Oh. Nama dia disebut. Oh. Tapi sekarang berakhir begitu saja. Oh. Banyak berakhir begitu saja. Iya, iya. Be, tapi kan itu kan gini, Be. Kayak pengusaha-pengusaha yang zaman dulu itu kan berarti Babe bilang kebanyakan yang malah orang pribumi. Iya, zaman itu. Ya kan, Be? Itu mulai kapan sih mulai generasi pengusaha-pengusaha Cina yang keturunan Cina yang mulai besar, Be, di sini, Be? Kan dulu ada namanya Haji Junaidi ya dari Pekalongan, dia membuat GKBI, Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Bahkan dia punya kantor dekat Semanggi itu, kantor dia. Itu kan nggak ada lagi. Saya nggak tahu apa kantornya masih di situ atau enggak ya kan. GKBI-nya juga udah nggak kedengaran lagi. Jadi koperasi-koperasi itu, koperasi batik itu dihantam dengan modal besar ya kalah. Ya kan? Iya. Itu banyakan itu kalah. Jadi padahal usaha-usaha home industry itu yang menghidupkan ekonomi Indonesia. Dari zaman Belanda di Jakarta banyak home industry. UKM itu banyak sekali, itu dihajar. Nah, ini yang sebenarnya harus diproteksi ya. Mestinya ada ketegasan agar modal besar tidak masuk wilayah UKM. Begitu modal besar masuk, parah keadaan. Ya kan? Iya. Habis mereka. Jadi itu susah munculnya nih ya. Iya. Itu segini, Be. Pandangan Babe mengenai pengusaha dan cukong-cukong zaman sekarang gimana? Begini, dulu kita juga kalau orang misalnya ada orang Betawi ya. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, orang Betawi itu punya bioskop namanya Garden Hall. Di tim Taman Ismail Marzuki. Itu punya orang Betawi, Be? Orang Betawi, ya kan. Kemudian pindah ke Blok M, setelah itu selesai. Nggak ke sono kemari. Jadi ekspansi itu mesti ada perhitungannya. Sekarang saya lihat banyak kena ekspansi. Sekarang misalnya kayak coffee shop kita buka 3 bulan ngeringkuk, nggak ada tetamu. Iya kan? Bagaimana? Sewa tempat kita mesti bayar. Karyawan walaupun kita rumahkan kan mesti kita bayar. Nah, itu yang kurang perhitungan. Harus controllable. Ya, semangatnya luar biasa, tapi saya kira ngitung dagangnya juga nggak cermat gitu. Ini kan lagi-lagi tentu bank yang dirugikan. Ya kan? Ya nggak bisa bayar kira-kira. Kira-kira begitu. Iya. Ya, kira-kira seperti itulah perkembangan hubungan antara penguasa dan pengusaha yang ada di Indonesia. Nah, terus gini, Be. Yang paling berbahaya kan sebenarnya gini, Be. Ada 3 karakter, Be. Biasanya orang yang masuk ke politik, Be, ya. Yang pertama itu politisi murni. Misalnya kayak Babe gitu kan, Be, ya. Politisi murni. Terus bisa kita bilang itu penguasa lah, Be. Terus yang kedua pengusaha. Ikut politik juga, Be, pengusaha kan, Be? Ikut langsung terjun di politik. Kata orang yang paling berbahaya adalah penguasa-pengusaha. Iya, begini soalnya. Kalau dulu ya, zaman kepartaian dulu kan dia nggak hidup dari pengusaha. Dia hidup darinya sendiri. Kalau tokoh berpergian lantas kumpul pendukungnya, kan mereka bayar. Oh gitu, Be? Oh, pendukungnya ngasih duit tuh ke tokohnya? Bukan ke tokohnya dikasihin, kan ada meja di situ. Oh. Kotak amal. Oh iya, kayak trommel. Kotak amal. Ya, minta duit ke rakyat lagi ya buat COVID-19 gitu ya? Iya. Patungan gitu. Iya, ini bakal hidupnya partai, nggak ada. Nggak ada pengusaha-pengusaha. Jadi kalau pengusaha ketika itu partai berkuasa menguasai kementerian-kementerian yang ada kaitannya dengan perdagangan, orang dikasih itu bukan karena semata-mata dia anggota partai, tapi karena kapabilitasnya, karena bodativitasnya. Kalau sekarang kan kebalik, Be. Orang kita ngumpulin orang, ini politisi mau pidato, ya itu orang yang datang dikasih duit biasanya balikin. Ya habis pidatonya kagak ada isinya, ya kan, daripada tuh orang ketiduran. Iya kan? Iya. Daripada dia ketiduran, mendingan dikasih duit. Iya. Dulu orang tuh bayar mau mendengar siapapun yang tokoh partai dari partai apapun melakukan itu. Oh, di situ lah dapat uangnya buat hidupnya, Bu, ya? Iya, dikumpulkan. Di samping juga ada iuran anggota.
Oh. Kalau Pasko membaca ADART semua partai, sumber dana nomor 1 kan iuran anggota. Iya. Kapan dipungut iuran anggota? Iya. Bener, sekarang iuran anggota nggak aktif, Be. Tinggal satu yang saya tahu ya, tinggal satu ormas namanya Persatuan Islam itu iuran anggotanya berjalan. Masih jalan, Be ya? Masih jalan. Iya. Lain-lain kayaknya udah kurang, udah enggak lah. Cari duitnya dari luar gitu, Be ya? Ya, akhirnya begitu, ya kan? Iya. Akhirnya orang ya seperti sekarang. Nah, lalu terjalinnya suatu hubungan antara pengusaha dan politikus. Kadang-kadang dijabat satu orang, dia pengusaha, dia politikus, kan begitu. Nah, itu kan, Be. 3 poin itu, Be. Penguasa, pengusaha, dan satu lagi pengusaha-penguasa. Iya, jadi satu badan. Jadi agak susah ya, seperti sekarang ada persoalan. Ini menyangkut masalah ide dari pemerintah pusat agar leasing itu diliburkan 1 tahun untuk ojol ya. Kan banyak tentangan dari mereka yang ada kaitannya dengan pemerintahan juga bahkan, ya kan? Jadi ya agak susah kalau untuk keberpihakan kepada rakyat kadang-kadang nggak semulus seperti yang digambarkan. Seperti itu. Nggak dirasakan banget karena Be ya, keberpihakannya, Be ya? Iya, nggak dirasakan. Jadi mereka ya sudah asyik saja dengan kenikmatan dia menjalankan peran ganda sebagai politikus dan sebagai pengusaha. Ya kan, lalu membuat kelompok-kelompok, ya kan. Saya dengar itu Société de Harmonie ada kan ya. Itu kan zaman Belanda tuh itu tempat. Oh, zaman Belanda. Zaman Belanda. Iya. Ya di Société de Harmonie itu pada kumpul, ya kan? Iya kan? Zaman Belanda. Zaman Belanda bukan sekarang. Pada kumpul begitu, kasak-kusuk. Padahal itu kan tempat dansa ballroom. Di Harmoni. Jangan sampai denger sindir ntar tuh, Be. Zaman Belanda. Iya, kita bicara sejarah ini. Jadi itu. Oke, Be. Jadi kira-kira hubungannya seperti itu dulu, zaman dulu, Be ya? Zaman dulu nggak kayak sekarang hubungannya. Nah, Be, ada saran nggak gimana cara menggunting itu semua? Menggunting ini semua yang pertama dari konsepnya mesti mendasar dulu, ya kan? Konsepnya mesti mendasar, bereskanlah konstitusi, ya kan? Apakah istilahnya kembali ke Undang-Undang 45, apa yang ada ini mau diapakan gitu? Karena ini dibenarkan semuanya oleh konstitusi. Perangkapan seperti ini. Kok dibenarkan, Be? Kemana dibenarkan, Be? Gimana cara pengusaha mau nyumbang dibenarkan, Be? Nggak ada larangannya. Nggak ada larangannya, Be? Iya. Ada batasannya, Be? Ada batasannya, Be? Oh, gitu. Iya, tapi nyatanya kan sebenarnya lebih dari batasan. Wallahu alam gitu. Jadi kita lihat ya yang seperti itulah yang terjadi. Maka banyak sekali sergapan-sergapan dilakukan oleh KPK kan? Iya. Karena ini semua. Iya. Nah, ini dicari di mana persoalannya. Kalau itu persoalan menyangkut konstitusi, dibereskan dong konstitusinya. Dirapikan. Jangan ini nggak terjadi lagi. Sehingga orang menjadi politikus itu politikus yang profesional. Iya, karena zaman Undang-Undang 45 yang murni dulu nggak ada begini masalahnya. Nggak ada. Nah, sekarang orang-orang itu kan misalnya kita lihat ya, saya dengerin pidato atau ikut debat, ya kan? Saya dengerin apa kalau dikutip dia bicara yang dia kutip, jangan ada justa di antara kita semua pada ngomong begitu. Ini tidak semudah balik telapak tangan, semua pada ngomong begitu. Ya kan? Apa prasenya sangat sederhana, ya kan? Dan sekarang pun mereka nggak ada menyumbang pikiran dalam keadaan negara seperti ini, terus terang aja, baik soal COVID-19 maupun kalau menghadapi kemungkinan resesi kan ya ada Be, disumbangkan Be, ada Be, pencitraannya. Pencitraan ya, dan pencitraannya juga gimana ya? Pencitraan dalam politik kan tidak seperti yang dia bayangkan. Pencitraan dalam bisnis itu kan. Nah, misalnya kan kita begini, ketemu orang politik, dia marahin, Babe, apa kabar nih? Salaman, langsung dia rogoh kantong, pura-pura ponselnya berbunyi gitu kan. Ada panggilan, Pak, ada telepon, maaf ya, pergi. Dia menghindari pertukaran pikiran. Dia menghindari betul-betul. Kita juga nggak mau tukar pikiran sama dia. Kita takut pikiran kita ketukar sama pikiran dia. Abangnya kita mau. Nah, lu mau pergi-pergi deh. Menyedihkan. Kita berbeda dengan politikus zaman dulu, pengusaha zaman dulu. Iya. Memang kalau bicara politik nggak jauh dari pertukaran pikiran. Kalau di kampus gue namanya transfer wawasan. Senior kita
dapat apa menerapkan wawasan kita kepada junior. Junior mendapatkan wawasan dari seniornya, tukar pikiran, banyak kan nongkrong dulu ya. Nongkrong tukar pikiran. Ngalur ngidul aja Be ya, tapi dapat informasi, dapat itu di situ Be ya. Ide. Nggak ada gagasan yang utuh. YouTube kan dong. Kan begitu, apa 15 menit kayak 10 menit YouTube kan. Kagak ada, never. Yang ada dia dialog main tuding-tudingan. Ya kan? Kan itu aja. Yang terjadi. Iya. Nggak ada. Oke, makanya mudah-mudahan kita bisa lestarikan terus ini, kita transfer wawasan Babi ke kita. Itu gunanya guys. Kalian semua coba tuliskan komentar kalian di bawah, bagaimana pendapat kalian mengenai diskusi kita kali ini. Jangan lupa like dan share video ini. Subscribe channelnya, klik tombol loncengnya, karena gue akan terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.